Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabiun, saya Putri Anggarkesuma, peserta PKG PJOK dari Provinsi Lampung, Kabupaten Pringsewu. Izinkan saya memaparkan program yang telah saya buat tentang penerapan model pendidikan kebugaran yang saya beri judul Saburai, Sehat dan Bugar Ramai-Ramai. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran diri siswa untuk dapat menjaga kesehatan dan kebugaran agar mengalami perkembangan yang seimbang antara aspek fisik, mental, sosial, serta siap menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun latar belakang program Saburai, selain mengingat filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan perkembangan potensi anak secara holistik. PJOK adalah salah satu cara untuk mewujudkan pendidikan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan keseluruhan individu, menjadikan siswa lebih sehat, berkarakter, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, ada dua bentuk pendekatan yang saya lakukan, yaitu pendekatan berbasis aset dengan mengidentifikasi aset sekolah yang dapat dikembangkan dalam program Saburai. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan berbasis kekurangan dengan melihat hasil pemeriksaan kesehatan siswa dengan bermitra kepada Puskesmas Kecamatan Pardasuka. Kemudian hasil survei dengan orang tua wali murid. Yang ketiga, dengan berdasarkan hasil belajar siswa, yaitu rapot siswa. Adapun tujuan dari program Saburai ini yang pertama adalah membantu mengembangkan kesehatan fisik melalui olahraga dan aktivitas jasmani. Yang kedua, program ini mengajarkan siswa tentang disiplin, kerjasama, kemandirian, tanggung jawab, dan juga komitmen. Yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam berbagai aktivitas yang tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik, pengetahuan, tapi juga sosialnya. Yang keempat, mendorong peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan anak. Yang kelima, pengembangan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Adapun capaian dari program Saburai ini adalah menerapkan pembiasaan baik yang berpihak pada murid melalui program Saburai, Sehat dan Bugar Ramai-Ramai. Waktu pelaksanaannya akan dilakukan selama 1 semester, yaitu semester ganjil tahun ajaran 2024 dan 2025. Peserta yang dilibatkan dalam program Saburai ini adalah seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6 UPT SD Negeri 2 Sidodadi. Kemudian ada guru PJOK sebagai fasilitator dan pendamping, Dewan Guru sebagai tim Saburai, dan pihak yang terkait sebagai mitra. 4 langkah capaian program Saburai. Yang pertama, sayangi tubuhku. Yang kedua, bugarkan ragaku. Yang ketiga, sayangi lingkunganku. Yang keempat, siswa berprestasi. Dalam proses kepemimpinan murid, ada suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Dalam suara murid, diadakan diskusi untuk mendengar ide dan pendapat siswa untuk menentukan bentuk pengalaman gerak khas bugar dan kesepakatan kelompok belajar dalam program Saburai. Dalam pilihan murid, siswa menentukan jumlah anggota kelompok belajar khas bugar berdasarkan minat dan lokasi tempat tinggal masing-masing. Dalam kepemilikan murid, siswa menyusun jadwal pelaksanaan khas bugar dan terlibat aktif dalam program Saburai dengan membentuk TPS atau tim pendata siswa. 4 langkah capaian program Saburai. Yang pertama, sayangi tubuhku. Pembiasaan membawa air minum ke sekolah. Kegiatan bekal sehat. Checklist jadwal makanan dan menu makan di rumah. Pemeriksaan kebersihan kuku, telinga, dan rambut. Pemeriksaan kesehatan gigi. Survei kantin setiap 3 bulan sekali. Dan penyuluhan gizi per 2 bulan.
Capaian yang kedua adalah bugarkan ragaku. Poinnya, pembiasaan senam bersama setiap hari Jumat, pembiasaan senam 5 menit setiap hari sebelum belajar, pembuatan pos bugar di lapangan sekolah, pembiasaan jalan sehat 1 bulan sekali, checklist kas bugar, pelaksanaan tes kebugaran jasmani per triwulan, dan kegiatan POT atau Pekan Olahraga Tradisional per kelas. Capaian yang ketiga, sayangi lingkunganku. Poinnya adalah pelaksanaan piket kelas, pembiasaan Jumat bersih, melanjutkan program Alisa, ayo lihat sampah ambil, membuat apotek hidup, pelaksanaan bersih desa per triwulan, pembuatan poster kebersihan, dan juga perlombaan kelas indah yang dilakukan per semester. Capaian yang keempat adalah siswa berprestasi. Poinnya adalah mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakat. Keikutsertaan siswa dalam perlombaan O2SN, OSN, FLSN, FTBI, Lomba Bercerita, dan 17 Agustus. Keikutsertaan siswa dalam program Dokter Cilik. Keikutsertaan siswa dalam Duta UKS. Kemudian yang terakhir adalah pemberian apresiasi siswa berprestasi. Struktur program dan mitra program Saburai. Ada 4 poin. Yang pertama, capaian dan jenis program meliputi capaiannya sayangi tubuhku, bugarkan ragaku, sayangi lingkunganku, dan siswa berprestasi. Jenis program ini adalah program kokurikuler. Kemudian sosialisasi dan publikasi program Saburai dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap dewan guru, wali murid, dan murid. Ada juga pembuatan spanduk, banner, dan mading, dan dokumentasi berupa foto, video, dan juga portofolio anak. Dilakukan publikasi juga dalam media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Kemitraan yang dilakukan adalah dengan Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, Wali Murid, KKG PJOK, KKG Guru Kelas, K3S, Aparatur Desa, dan juga Puskesmas. Penguat kebijakan dan regulasi meliputi pembinaan BGP Provinsi Lampung, fasilitator, pengawas, kepala sekolah, guru, komite, dan tim Saburai. Publikasi hasil program Saburai meliputi mendokumentasikan kegiatan Saburai berupa foto, video, dan portofolio siswa, memanfaatkan platform media sosial sekolah yang berupa Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, kemudian pembuatan banner, spanduk, mading sekolah, dan juga sosialisasi yang dilakukan secara terjadwal terkait hasil evaluasi kegiatan Saburai pada seluruh pihak yang terkait. Kapasitas yang dimiliki sekolah berupa aset manusia, yaitu siswa antusias dalam pembelajaran olahraga, dan sekolah juga memiliki guru PKG, guru penggerak, pengurus organisasi, dan juga guru yang terampil di berbagai bidang. Aset sosial budaya yang dimiliki sekolah adalah pembiasaan Jumat bersih dan Jumat sehat, perilaku gotong royong, perilaku tenggang rasa, dan aktif berorganisasi. Aset fisik yang dimiliki sekolah adalah memiliki lapangan olahraga, memiliki ruang UKS, dekat dengan puskesmas, memiliki peralatan olahraga, memiliki lahan kosong, memiliki alat multimedia. Secara aset finansial, sekolah memiliki kas kelas, kemudian ada infak Jumat, pendanaan dari BOS pendidikan, dan juga dana sukarela dari guru. Aset lingkungan yang dimiliki oleh sekolah adalah lingkungan bervariatif, ada perbukitan, sawah, dan lahan kosong sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan olahraga rekreasi. Kemudian memiliki lapangan desa dan juga berada di lingkungan masyarakat yang homogen. Aset politiknya adalah kepala sekolah aktif dalam organisasi K3S, memiliki guru sebagai pengurus KKG, memiliki guru sebagai pengurus inti KKGO,
memiliki guru sebagai pengurus inti Igornas, dan memiliki wali murid yang aktif dalam PKK dan juga sebagai guru dan aparat desa. Adapun aset agama dan budayanya adalah budaya kerja bakti desa dan juga senang mengikuti lomba olahraga. 6 poin rencana evaluasi program Saburai. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Dilakukan saat menjadi peserta PKG PJOK dengan bantuan BGP dan juga fasilitator serta rekan sesama peserta. Yang kedua, penyusunan program dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2024. Yang ketiga, diskusi murid dan orang tua di sekolah dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2024. Yang keempat, pembentukan tim kelompok siswa dan jadwal kegiatan dilakukan pada minggu keempat bulan Agustus tahun 2024. Yang kelima, sosialisasi dan publikasi dilakukan pada minggu keempat tanggal 20 dan 21 Agustus 2024. 6. Pelaksanaan dan evaluasi dilakukan dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 November tahun 2024. Menjalankan program secara berkesinambungan dan melakukan evaluasi dengan berbasis data, juga survei wawancara tertulis. Tantangan dan solusi program Saburai adalah yang pertama, konsistensi peran aktif guru, murid, dan orang tua. Solusinya adalah pengecekan secara berkala terhadap peran guru, murid, dan orang tua. Yang kedua, pembuatan sarana Saburai. Solusinya adalah bekerja sama antara guru, orang tua, dan murid. Yang ketiga, pendanaan awal program Saburai. Solusinya adalah kontribusi dana kas sukarela dan BOS. Yang keempat, penyamaan persepsi seluruh masyarakat sekolah. Solusinya adalah sosialisasi dari narasumber, K3S, dan juga pengawas. Berikutnya adalah dokumentasi program Saburai. Pada hari Rabu 7 Agustus 2024 dilakukan sosialisasi dan penguatan kepada kepala sekolah tentang program Saburai. Pada hari Kamis 8 Agustus tahun 2024 dilakukan sosialisasi dan penguatan pada Kombel Dudadi tentang program Saburai. Selanjutnya, sosialisasi dan penguatan program Saburai pada wali murid agar terjadi kolaborasi yang baik karena program Saburai ini akan sangat membutuhkan wali murid dalam proses pendampingan di rumah. Bentuk publikasi program Saburai dengan masyarakat sekolah dengan membuat banner dan poster program Saburai yang dilakukan kepada Kombel Dudadi dan juga murid di sekolah. Pada hari Jumat 9 Agustus tahun 2024, proses kepemimpinan murid atau student agency, voice, choice, dan ownership, yaitu pembuatan kombel siswa dan kesepakatan siswa tentang program Saburai. Berikut adalah video proses student agency yang dilakukan kepada murid. Hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024 dilanjutkan proses student agency, voice, choice, dan ownership dengan pembentukan TPS, tim pendata siswa program Saburai. Selanjutnya, survei aset fisik yang akan dikembangkan dalam program Saburai berupa lapangan yang akan dialokasikan sebagai tempat pos kebugaran dan juga lahan kosong untuk pembuatan apotek sehat dan juga kebun palawija. Dokumentasi selanjutnya adalah bentuk kegiatan capaian siswa berprestasi. Pada tanggal 13 Agustus diadakan seleksi pencaksilat tingkat kecamatan dan juga kegiatan lomba mewarnai antar kelas di sekolah dalam rangka memperingati 17 Agustus 1945. Dan pada tanggal 18 Agustus siswa mengikuti lomba membaca undang-undang tingkat desa.
Berikut adalah kegiatan capaian Sayangi Tubuhku. Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 bermitra dengan tenaga kesehatan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut serta pelaksanaan kegiatan bekal sehat. Dokumentasi selanjutnya adalah kegiatan capaian Sayangi Lingkunganku. Pada hari Kamis 15 Agustus tahun 2024 melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah sekaligus membersihkan aset fisik berupa lahan kosong yang akan dijadikan apotek sehat dan kebun palawija. Dokumentasi kegiatan Bugarkan Ragaku pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 dilakukan senam bersama sebagai rutinitas Jumat Sehat dan pelaksanaan tes kebugaran awal siswa untuk melihat standar kebugaran siswa masing-masing sebelum pelaksanaan Kasbugar di rumah. Ini adalah bentuk perangkat pendukung program Saburai, di mana ada banner dari program Saburai dan juga poster dari program Saburai yang berisikan 4 capaian program Saburai. Ada juga bentuk format Kasbugar minggu ke-1 dan ke-2 dan juga Kasbugar minggu ke-3 dan ke-4 serta daftar checklist menu siswa di rumah. Ini adalah surat pernyataan dari kepala sekolah tentang pengambilan gambar anak dan penafian produk bukti karya, juga umpan balik yang diberikan tentang program Saburai. Kemudian ada juga dokumentasi program Saburai berupa umpan balik anggota Kombel Dudadi pada saat pelaksanaan sosialisasi dalam Kombel. Berikut saya lampirkan daftar pustaka dan referensi yang saya gunakan dalam menyusun bukti karya program Saburai. Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang dicari. Sekian pemaparan dari program Saburai yang saat ini masih berjalan. Sampai jumpa di part selanjutnya ya tentang program Saburai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.